Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan sebuah kisah tentang Putri Duyung. Makhluk yang digambarkan sebagai sosok manusia setengah ikan ini memang telah menjadi legenda tersendiri di masyarakat. Saking melegendanya, kisah Putri Duyung banyak diadaptasi menjadi novel hingga film. Dalam berbagai mitologi dan kepercayaan, Putri Duyung dikisahkan dengan cara yang berbeda. Salah satu kisah tertua tentang Putri Duyung berasal dari peradaban Assyria kuno. Ketika itu dikisahkan ada seorang dewi bernama Atargatis, yang secara tidak sengaja telah membunuh kekasihnya sendiri. Karena diliputi rasa malu, Atargatis memutuskan untuk menyelam ke danau dan mengubah dirinya menjadi ikan. Namun, sebagai seorang dewi, Atargatis tidak dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan. Ia tetap memiliki wajah dan badan seperti seorang manusia. Sementara itu, kakinya telah berubah menjadi sirip. Salah satu penggambaran sosok Atargatis dapat dilihat pada koin Demetrius III. Dalam koin tersebut, Atargatis digambarkan memiliki wajah manusia dan bagian bawah tubuhnya menyerupai ikan. Kisah lain mengenai Putri Duyung dapat ditemui pula dalam mitologi Yunani kuno. Sebelum Putri Duyung berawal, bangsa Yunani terlebih dahulu mengenal Siren. Siren merupakan sosok perempuan setengah burung. Mereka dikisahkan kerap menggoda para pelaut dengan nyanyian merdu yang mereka dendangkan. Para pelaut kemudian dibawa ke pulau tempat mereka tinggal untuk dimangsa hidup-hidup. Seiring perkembangan waktu, penggambaran sosok Siren perlahan-lahan berubah. Siren kerap kali digambarkan sebagai sosok manusia setengah ikan atau yang biasa disebut sebagai Putri Duyung. Selain Siren, dalam masyarakat Yunani ada kisah lain mengenai Putri Duyung. Dikisahkan, adik perempuan Alexander the Great yakni Desalonki merasa frustasi ketika Alexander meninggal dunia. Ia kemudian mencoba mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya ke dasar laut Aegea. Namun ia tidak mati, melainkan berubah menjadi sosok Putri Duyung. Ketika menjadi Putri Duyung, ia menghantui setiap kapal yang melintas di laut Aegea. Saat bertemu dengan pelaut, ia akan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Raja Alexander yang Agung masih hidup? Jika pelaut itu menjawab, "Ya, dia masih hidup dan sedang menguasai dunia," pelaut itu dan seluruh awak kapal akan dibiarkan berlayar dengan tenang. Namun, jika memberikan jawaban yang salah, ia akan marah dan menghadirkan bencana di lautan. Di Skotlandia, Putri Duyung disebut sebagai Selkie. Selkie digambarkan sebagai sosok anjing laut yang dapat berubah menjadi perempuan cantik. Ketika naik ke daratan, Selkie akan melepas kulit anjing lautnya untuk berubah menjadi perempuan cantik. Mitos mengatakan, bila ada laki-laki yang dapat mengambil kulit Selkie, maka ia dapat menikah dengan Selkie dan memiliki kehidupan yang bahagia. Namun, jika Selkie menemukan kembali kulitnya, ia akan kembali ke lautan dan berubah menjadi anjing laut. Sementara itu, di Selandia Baru Putri Duyung disebut sebagai Mari Kahau. Bagi suku Maori, Mari Kahau dikenal sebagai sosok monster laut. Mari Kahau memiliki penampilan setengah manusia dan setengah ikan. Hanya saja lidahnya panjang dan berlubang. Ujung lidahnya bercabang seperti lidah ular. Mari Kahau menggunakan lidahnya untuk menjedot ikan. Terkadang, Mari Kahau menggunakan lidahnya untuk menyerang para pelaut yang melintas. Mari Kahau disebut pula memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi manusia. Di belahan dunia lain yakni Afrika, terdapat sebuah sosok legenda yang memiliki rupa layaknya Putri Duyung. Sosok tersebut sebagai Mami Wata. Mami Wata digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantiknya tidak ada tandingan. Meski kebanyakan mengatakan dia memiliki badan separuh ikan, ada juga mitos yang mengatakan kalau tubuhnya separuh ular. Namun yang pasti, Mami Wata disebut memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Dikisahkan, ia sering membawa berbagai perhiasan mahal. Selain itu,
Mami Wata digambarkan memiliki seekor ular besar yang selalu menemaninya. Mami Wata dipuja sebagai dewi karena memiliki kekuatan penyembuhan dan kesuburan. Selain di Eropa dan Afrika, legenda dan mitos Putri Duyung juga terdapat di negara-negara Asia. Di Jepang misalnya, ada sosok makhluk berkepala manusia dan berbadan ikan yang disebut sebagai Ningyo. Penampakan Ningyo pertama kali tercatat di Nihon Shoki, yang merupakan buku tertua dalam sejarah Jepang klasik. Berbeda dengan Putri Duyung, tubuh Ningyo hampir sepenuhnya seperti ikan. Hanya kepalanya saja yang menyerupai manusia. Ningyo juga digambarkan memiliki wajah yang menyeramkan. Selain itu, Ningyo disebut pula memiliki jari-jari dengan cakar yang tajam. Ningyo merupakan monster laut yang dapat mendatangkan bencana mengerikan seperti gempa bumi dan tsunami. Ada mitos lain yang menyebutkan orang yang berhasil memakan daging Ningyo akan memperoleh keabadian. Kisah lain tentang Putri Duyung dapat ditemui pula di Thailand. Di negeri Gajah Putih ini, kisah Putri Duyung terdapat dalam Ramayana versi Thailand. Dikisahkan ada seorang putri dari Rahwana yang berwujud manusia separuh ikan bernama Supana Macha. Mulanya ia berniat untuk mengganggu Hanuman yang sedang mendapat tugas untuk membuat jalan menuju Pulau Langka. Namun, ketika Hanuman pergi menemuinya, ia langsung jatuh cinta. Begitu pula dengan Hanuman. Karena rasa cinta, Supana Macha membiarkan Hanuman melanjutkan pekerjaannya. Mereka berdua kemudian menjadi sepasang kekasih dan memiliki anak bernama Makhanu. Meski disebut sebagai makhluk mitologi, beberapa orang dari berbagai belahan dunia mengaku pernah melihat Putri Duyung. Salah satu yang paling terkenal yakni kisah yang dituturkan oleh Columbus. Ketika melintasi perairan Karibia menuju Rio del Oro pada 1493, Christopher Columbus menulis dalam jurnalnya, tampak 3 putri duyung yang muncul cukup tinggi di atas permukaan air. Namun mereka tak secantik dalam lukisan, walau mereka memiliki rupa manusia. Catatan harian Columbus juga mencatat, ia melihat Putri Duyung ketika melintasi semenanjung Manukueta di Guinea. Banyak peneliti masa kini yang meragukan laporan Columbus. Mereka menduga Columbus merekayasa cerita tersebut. Dugaan lain, Columbus salah mengidentifikasi apa yang ia lihat. Para peneliti menduga, makhluk yang dilihat oleh Columbus adalah sosok dugong dan manate yang memiliki kelenjar susu di bawah sirip dada, serta memiliki ekor menyerupai ikan. Namun, ada pendapat pula yang menyebutkan, Columbus tidak mungkin salah mengidentifikasi makhluk yang ia lihat. Pasalnya, Columbus sudah berpengalaman mengitari lautan. Apapun itu, hingga kini tidak ada bukti yang pasti mengenai keberadaan duyung di lautan. Itu dia merupakan kisah Putri Duyung dari berbagai belahan dunia. Meski belum ada bukti pasti mengenai keberadaannya, nama Putri Duyung tetap menjadi perbincangan dari masa ke masa. Akan selalu ada orang-orang yang berambisi mencari keberadaannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!